Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunnah Jalan Pasti TV, dimanapun Anda yang berada. Di sini, di samping saya, udah ada Ustadz kita, Ustadz Imam Ahmad, Hafizallahu Ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ustadz. Alhamdulillah. Ini Ustadz, ada yang mau Anda sampaikan ke Ustadz? Tentang ada keresahan bagi diri Anda Ustadz? Apa keresahan itu? Di dalam masalah pergaulan Ustadz? Dalam masalah pergaulan. Iya Ustadz. Baik, apa? Sila. Pada saat ngobrol gitu di suatu tempat Ustadz, banyak ada salah satu kawan kita ini memang dia tujuannya bercerita awalnya Ustadz, tapi Anda merasa dia itu menyindir Anda Ustadz, meskipun niatnya nggak ada menyindir. Itu bagaimana Ustadz? Kiat-kiat dalam untuk supaya Anda tidak merasa tersindir Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Tayyib. Ikhwan kita atau akhi ini, akhi Khairul Anwar, menyampaikan keresahannya tentang pergaulan. Apa yang sering terjadi di dalam pergaulan, kesalahan-kesalahan yang beliau alami. Memang itu sering kita dapati ketika kita bergaul dengan teman-teman, khususnya teman-teman yang belum belajar, belum hijrah, atau bahkan yang sudah hijrah pun terkadang tidak jarang terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, kesalahan di dalam pergaulan. Masalah pergaulan ini bukanlah masalah yang baru. Kesalahan-kesalahan dalam pergaulan bukanlah masalah yang baru. Namun memang ini sering terjadi. Sering terjadi di dalam pergaulan. Maka karena pergaulan ini merupakan salah satu hal yang berpengaruh bagi seseorang, khususnya di dalam beragama, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran-ajaran di dalam pergaulan, memberikan adab-adab di dalam pergaulan, agar seseorang tidak salah, agar seseorang tidak ada yang merasa tersindir atau orang tersebut tidak dimusuhi oleh kawan-kawannya karena kesalahannya di dalam pergaulan. Ya, betul. Yang pertama, memang di dalam masalah pergaulan sangat erat kaitannya dengan masalah akhlak. Sangat erat kaitannya dengan masalah akhlak. Maka kiat agar seseorang berhasil di dalam pergaulannya, yang pertama kali dia harus memperhatikan masalah akhlak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak, budi pekerti yang mulia. Itu tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh utama di dalam masalah pergaulan. Kita harus perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari kaum muhajirin bersatu padu dengan kaum ansor. Kita harus memperhatikan bagaimana itu bisa terbangun, sehingga memang ada konflik dan itu mungkin amat sulit dihindari. Namun sedikit banyaknya kita harus berusaha untuk menghindarinya. Salah satunya dengan menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik ke dalam diri kita. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, agar kita tidak salah di dalam masalah pergaulan ketika kita berteman. Kiat yang kedua yang harus kita perhatikan adalah sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik, begitu pula kita berbuat baik, berperlakuan baik kepada orang lain. Harus seperti itu. Kalau kita ingin orang berbuat baik kepada kita, orang berbicara baik kepada kita,
maka kita juga harus melakukan itu terlebih dahulu untuk diri kita. Tidak ada kita nyakiti orang, tidak ada kita sakiti orang dengan perbuatan ataupun dengan lisan kita. Karena Nabi SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim sejati itu adalah muslim yang dapat menghindarkan muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Itulah muslim sejati. Kemudian kiat yang ketiga, agar kita sukses di dalam masalah pergaulan, kita harus memperhatikan bagaimana filosofi lebah. Bagaimana filosofi lebah? Lebah, apa yang dia makan baik, apa yang dia keluarkan itu baik. Kemudian tatkala dia hinggap di suatu tempat, di suatu dahan, tidak pernah mematahkan dahan tersebut. Begitu pula ketika kita berteman, ketika kita bergaul. Dimanapun kita bergaul, jika kita menerapkan filosofi lebah, maka kita akan berhasil. Ketika kita pergi ke daerah, misalnya Aceh, kita bisa berbuat baik di sana sehingga tidak ada yang tersakiti oleh kita. Kita jaga lisan kita jaga perbuatan kita. Itulah salah satu kiat-kiat yang bisa membuat kita sukses di dalam masalah pergaulan. Adapun selebihnya, misal jika ada orang yang berbicara niatnya tidak ada untuk menyindir, namun kita tersindir, maka kita harus perhatikan diri kita. Kenapa kita gampang baper? Kenapa kita mudah terbawa perasaan? Nah, ketika memang teman tersebut tidak ada niat sedikit pun untuk membicarakan kita, untuk menyudutkan kita, maka buat apa kita baper? Buat apa kita merasa tersindir? Anggap itu adalah sebuah pembicaraannya dengan orang lain, bukan tujuannya untuk kita. Kita jadikan dasar kita kepada orang lain itu husnudzon. Sebagaimana kita ingin orang agar berhusnudzon kepada kita, maka kita juga harus berhusnudzon kepada orang lain. Sebagaimana kita ingin agar orang lain menghargai kita, maka kita juga harus berusaha untuk menghargai orang lain. Ini kiat-kiat yang harus kita jaga di dalam masalah pergaulan. Semoga dengan ini teman-teman kita yang lain selain Akhi Khairul Anwar dan ikhwan-ikhwan yang lainnya tidak salah lagi di dalam masalah pergaulan. Tidak salah lagi dalam masalah pergaulan. Dan satu catatan penting yang harus kita ingat bahwa Nabi SAW bersabda, as-sahibu sahib, atau al-mar'u ala dini khalilihi, teman itu menarik. Atau Nabi SAW bersabda, seseorang berada di atas agama temannya. Maka kita harus memperhatikan teman kita siapa ketika kita bergaul. Kalau teman kita adalah orang yang suka mengganggu orang lain, maka kita pun akan terikut dengan perbuatannya. Kalau teman kita suka bercandanya berlebihan, maka kita pun akan terikut. Maka kita pun agar sukses di dalam bergaul, kita memilih teman yang baik untuk diri kita. Agar kebaikan-kebaikan teman tersebut nempel kepada diri kita. Sehingga kita pun berhasil bergaul, orang pun banyak suka dengan kita. Itulah cara agar kita sukses di dalam pergaulan. Maka kita harus menjalankan kiat-kiat itu. Kita harus usahakan menerapkan kiat-kiat itu. Adapun selebihnya, maka kita menyerahkan semua hal tersebut yang di luar ini semua dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, Kalau memang kiat-kiat itu sudah kita jalankan namun ternyata kita dapatkan berbeda, maka mungkin itu merupakan ujian bagi kita semuanya. Maka kita harus bersabar ataupun kita harus berusaha untuk merubah teman kita sendiri. Wallahu taala alam. Mungkin itu bisa menjelaskan atau menjawab keresahan antum tadi. Masya Allah, syukron sa, jazakallahu khairan kepada sahabat Sunnah Jalan Pasti TV dimanapun Anda yang berada. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.